akan belajar tentang sesuatu. Nah, sesuatu apa nanti kita lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Memulai segala sesuatu dengan berdoa, nanti diakhiri juga dengan berdoa. Minta tolong sama Anda pimpin dalam doa. Terima kasih Amanda untuk doanya. Kita perkenalan dulu ya. Nah, kita perkenalan pakai nama kita masing-masing, tetapi di belakang nama itu kita kasih sesuatu sifat yang positif. Misalnya nama saya Francisco, depannya N, Francisco yang famous misalnya. Betul ya? Ya. Nanti kita bimbingan dari mulai Amanda ke sini terus ke sana, Aaron dan sebagainya, terus memperkenalkan namanya masing-masing. Siap? Amanda? Sudah dipikirkan kan ya? Ya. Silakan Amanda. Manda manis. Manda manis. Lovita love. Lovita love. Aaron empati. Aaron empati. Kembali Charlene caring. Kalian caring. Marcella mantap. Marcella mantap. Kita akan tepuk jempol ya. Tepuk jempol ya. Tepuk jempol. 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 Luar biasa. Lanjut. Agnes amazing. Agnes amazing. Rinto rajin. Amin. Yakin Pak? Fanny fantastic. Fanny fantastik. Tepuk tangan itu. Kita akan mulai. Nanti Pak Guru akan tampilkan slide-slide. Nanti kita diskusikan. Misalnya muncul slide ini, kira-kira yang terlintas pertama kali dalam pikiran kalian itu apa sih? Nah, nanti angkat tangan terus kita diskusikan. Pernah lihat? Iwan. Masih Masih kepake. Masih kepake apa, Pak? Biasanya lihat-lihat itu yang lucu-lucu itu Pak, lihat meme. Lihat meme. Ya, terus sama lihat jual beli online. Jual beli online apa biasanya dijual beli? Ya, alat-alat motor. Alat motor. Iya. Underdeal. Ya. Luar biasa. Apa ini? Instagram. Instagram pakai apa sih biasanya? Bisa buat jual. Bikin story. Bikin story. Pamer story gitu. Pamer story. Habis kemana gitu, foto-foto, upload story. Terus nyindir orang gitu. Nanti dicatat ini ya. Nyindir orang. Nah, nanti nyindir orangnya seperti apa sih nyindirnya ini? Nanti kita coba. Biasanya nyindir apa sih? Itu nyandar. Kayak senggol-senggolan gitu. Senggol-senggolan. Oke, kalau yang ini? YouTube. YouTube. Biasanya apa sih yang ditonton? Mukbang. Video. Mukbang. Makan banyak. Mukbang. Iya. Yang full banyak-banyak tuh. Iya. Terus dimakan rame-rame kayak satu sendiri tuh ya. Iya. Seneng gitu nonton gitu. Iya. Nafsu makan ini nampak Pak. Kali ini TikTok. Tapi kalau menurut kalian TikTok ini ada ilmu pengetahuannya ya di dalamnya? Ada, Pak. Ada. Contohnya seperti apa ilmu pengetahuan di TikTok itu? Contoh kayak membuat kincir angin Membuat kincir angin. dari kardus, kalau kita sering pencet yang itu nanti muncul yang lain lagi, kerajinan yang lain. TikTok juga ada gitu ya? Ada, Pak. Tapi Kita lihat tentang agama pun ada, Pak. agama TikTok juga ada. Ada, Pak. Sejarah juga ada. Sejarah juga ada. Ya. Nantinya itu mulai yang negatif sampai yang positif semua ada. Ada. Tinggal kita saja yang main di mana. Ya, tapi kalau kita lihat yang negatif terus muncul. Kalau ini. Nah, Nah, Twitter ya. Ada yang positif nggak dari Twitter? Ada yang negatif nggak? Saya mau tanya negatifnya sampai mentok di mana nih? Parah Pak. Mana ya? Coba. Ya? Sampai mana dia? Nggak tahu ya. Tanya aja. Sampai mana? Tapi ada di sana. Ada sih. Skandal-skandal tuh biasanya ada di sana juga. Kayak rumor-rumor. Sehingga temanya hari ini adalah kita sama-sama belajar untuk cerdas dalam bermedia sosial. Karena ini penting.
buat kalian dan saya, bukan hanya kalian ya, saya juga sama, kita belajar. Oh ternyata media sosial itu gunanya untuk ini, bahayanya itu ini loh bahayanya. Nah, kita sama-sama belajar. Oke, ketika melihat gambar ini, apa yang terlintas pertama kali? Kan sibuk sendiri Pak main HP. Sibuk sendiri, pakai apinya masing-masing. Kira-kira kalian pernah melakukan hal ini enggak? Pernah. Maksudnya ketika kumpul sama teman, jajaran, terus pegang HP masing-masing, pernah ngomong. Tergantung sih Pak, kalau temannya misalnya udah saya rasa nggak nyaman sama dia, saya main HP Pak. Tapi kalau asik-asik aja saya lanjut. Kalau HP-nya. Iya. Tapi pernah nggak kalau satu momen teman-temannya kirain itu main HP semua terus nggak ngomong-ngomongan? Pernah. Pernah. Enak nggak? Enggak. Tidak enak. Yang enak yang gimana? Ngobrol. Ngobrol. Lebih enak ngobrol nih. Kalau ini, tapi kita pernah nonton orang melakukan hal ini kan? Dalam kehidupan nyatanya ini. Pernah? Di mana? Di Segigi. Di Mataram juga ada. Orang nyebrang tetap main HP gitu ada. Banyak. Yang dua di belakang tuh ngapain coba? Ngomongin yang depan tuh ya. Ngomongin yang di depan ya. Yang di depan ngapain? Main HP. Kecewa dengan apa yang dia lihat di HP-nya. Oke, kita akan bagi kelompok dan kita akan diskusikan. Ada 4 tema. Nanti kita akan bagi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Nanti kalian diskusikan. Nanti ada 48 bagi kertas, nanti kalian akan isi di dalam. Kalian mau bentuk kelompok sendiri atau saya bantu kelompok? Satu kelompok. Sendirian bantu kelompokan. Bantu kelompokan. Kita bantukan ya. Kita berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Karena kalau sudah duduk 2 gini, biasanya kena. Nah, kita percaya. Maju, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sana. Kursinya boleh digeser-geser. Sekarang duduk melingkar berlima. Yuk. Silakan bagi kertas. 1, kelompok 1, kelompok 2. Silakan kerjakan. 10 menit cukup. Cukup. Kelompok 1 membahas manfaat benar dari media sosial. Itu saja 1. Kelompok 2 maksud dan tujuan Undang-Undang ITE. Kelompok 3 cari kasus-kasus mengenai pelanggaran Undang-Undang ITE. Terus yang keempat, kelompok 4 membahas bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan benar. Silakan ditempel di dinding yang sudah ditentukan untuk bisa mudah kita baca bersama-sama ya. Oke, silakan yang bagian tempelkan, bisa ditempelkan. Hari ini kita akan melakukan apa yang namanya window shopping ya. Jadi yang kelompok 1 nanti main di kelompok 2, kelompok 2 main di kelompok 3, kelompok 3 main di kelompok 4. Nanti kasih waktu 5 menit terus geser 3 kali sampai selesai. Nah, di mana di window shopping ini kalian bawa buku tulis dan bolpen. Kira-kira nih kelompok 2, kelompok 1 ketika main di kelompok 2
itu dapat manfaat apa sih? Oh saya dapat ini kalau di buku kalian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke silakan berdiri terus kita main di kelompok yang tetangga. Silakan. Oke, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, geser. Geser. Oke, cukup? Oke, kembali kelompoknya masing-masing. Oke, setiap kelompok akan memberi komentar. Misalnya ini, kelompok 4 nanti perwakilan 1, kira-kira apa sih yang sudah dipelajari dari 3 kelompok yang lain misalnya. Demikian seterusnya. Joshua ada pertanyaan? Tidak ada ya? Paham semua ya? Jadi hal yang saya dapat dari ketiga kelompok yang lainnya, yang pertama itu manfaat benar dari media sosial. Misalnya saya dapat 8 hal. Ya. Dan kalau misalnya yang kedua itu maksud dan tujuan undang-undang ITE, saya dapat apa arti undang-undang ITE sama apa tujuan dari undang-undang Oke, tersebut. kira-kira tujuan undang-undang ITE apa? Melindungi masyarakat menggunakan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Silakan Jul. Oke, kalau presentasikan tentang apa yang saya dapat dari setiap kelompok Ya. adalah yang saya mendapatkan yang pertama itu adalah kasus-kasus atau pengertian dari pelanggaran itu. Pelanggaran UUD itu adalah UU ITE, yaitu undang-undang yang mengatur mengenai tentang media sosial. Ada media belajar, ada media marketing, jadi kayak bukan untuk informasi belajar doang, tapi juga bisa ada informasi tentang bagaimana kita dalam dunia marketing gitu. Jadi itu aja yang dari kami kita. Kelompok terakhir, silakan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Jadi hari ini kalau dari kelompok kami ya, kami jadi ngerti gitu kalau sebenarnya media sosial itu nggak bisa disalahkan. Jadi kadang kita bilang, oh salah sendiri dia muncul di FYP nih. Padahal sebenarnya kita pun bisa memfilter apa yang mau kita cari. Kita tahu kalau masing-masing media sosial itu pasti punya dampak positif dan negatifnya masing-masing. Tergantung balik lagi dari kita mau cari dampak yang positif atau negatif. Saya pun dapat dari kelompok 4 ini ada cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Yang pertama, berpikir sebelum berbagi ke media sosial. Terkadang orang Indonesia jarinya lebih cepat daripada otaknya. Jadi pada saat ada hoax, kita langsung, oh iya benar nih, langsung nyebar ke sana. Jadi dari sini saya tahu kalau media sosial itu sebenarnya banyak dampak positifnya, tetapi kita yang tidak mau mencari tahu dampak positifnya. Terima kasih. Oke. Sekali lagi tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, semua sudah diskusi. Pak Guru akan bagikan post-it satu anak satu. Terus kalian menuliskan rencana kalian ketika nanti menggunakan media sosial. Rencana saya media sosial mau pakai apa sih? Kita harus jadi generasi penerus. Oke, yang muda boleh ke depan koordinator di pohon rencana ya. Rencana kalian dalam menggunakan media sosial. Oke, Pak Guru akan bacakan, tapi tidak semua ya. Siapa yang pengen dibacakan ini? Oke, misalnya ini satu, rencana saya adalah menggunakan sosial media dengan lebih bijaksana, menggunakan sosmed sebagai media sharing dan berbagi, menyebarkan rangkuman-rangkuman pembelajaran yang bermanfaat, berbagi tips belajar. Mau berpikir dahulu sebelum membuat status di sosmed. Di akhir pertemuan ini, satu dari kalian yuk, satu bisa menyimpulkan
pembelajaran ini saya dapat manfaat apa sih? Saya tahu bagaimana cara menggunakan medsos yang baik, dan saya juga tahu kayak ternyata di media sosial tuh sekarang udah ada undang-undangnya, udah ada tujuan dan undang-undangnya juga kan. Apa yang dibuat medsos itu ada tujuannya juga. Terus saya tahu caranya apa aja sih manfaat-manfaat yang benar buat dilakuin di media sosial. Jadi nggak sembarangan kita tuh bisa memposting apapun di media sosial, karena media sosial tuh terkadang jadi apa ya, terlalu jahat buat kita juga. Kadang netizen di luar sana tuh terlalu gampang membuat mengetik dengan cepat gitu tanpa berpikir dan dapat menyakiti hati. Dari media sosial tuh kita banyak beberapa orang yang bisa bunuh diri gara-gara media sosial doang. Tapi sekarang kita udah belajar bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar. Terus apa aja sih manfaat-manfaatnya, kita udah belajar hari ini. Dan apa aja sih kalau kasus yang melanggar undang-undang ITE itu, jadi kita bisa mempelajarinya dan kita dapat lakukan dalam kehidupan kami di kehidupan kita sehari-harinya berikutnya lagi. Oke, tepuk tangan. Oke, di akhir nanti Pak Guru akan bagikan form untuk bisa diisi. Misalnya salah satu formnya adalah proses pembelajaran kita hari ini. Itu satu, dan kedua adalah nanti ada jurnal mingguan yang kalian akan isi. Misalnya Senin saya melakukan sesuatu di media sosial, itu apa saja sih? Selasa sesuatu apa saja sih? Tiga ngapain aja sih? Nah, dari jurnal mingguan ini nanti kita sama-sama belajar nih. Kira-kira seminggu ini saya sudah melakukan hal baik apa sih yang di media sosial saya gitu. Nanti saya bagi, nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya melakukan apa gitu ya. Itu merefleksi kita, ngecek lagi, checklist lagi. Nanti di akhir minggu misalnya sudah baikkah yang saya lakukan di media sosial, nanti akan saya bagi. Oke, di akhir sesi kita akan tutup dalam doa ya. Mohon kesediaan Aaron untuk pimpin dalam doa. Amin. Sampai ketemu